Assalamualaikum. Untuk mikro, kita lanjutkan perilaku produsen. Yang sudah kita bahas itu adalah produksi dan ongkos. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan revenue atau hasil ya. Hasil atau revenue. Nah, ini juga masih di dalam teori perilaku produsen. Nah, jadi setelah kita berproduksi, setelah kita menentukan ongkos yang minimal, nah baru kita ke hasil, ya, hasil penjualan. Nah, di dalam ilmu ekonomi, hasil penjualan itu disebut dengan revenue atau total revenue, hasil total. Nah, itu jumlah yang diperoleh dari penjualan, ya, produk yang dihasilkan. Nah, total revenue ini kita memperolehnya dari jumlah barang yang terjual atau quantity, ya, kali dengan harga jual. Nah, di sini quantity dikali price atau Q kali V. Quantity itu adalah jumlah barang yang terjual, nah dikalikan dengan harga jual. Harga jual dari produk yang bersangkutan. Nah, itu total revenue. Nah, dari total revenue ini kita juga bisa melihat hasil rata-ratanya, disebut dengan average revenue. Nah, average revenue itu total penjualan dibagi dengan kuantitinya atau jumlah yang terjual. Nah, di sini disebutkan bahwa average revenue atau AR itu total revenue-nya, TR-nya dibagi dengan jumlah barang yang terjual, dibagi dengan kuantiti. Nah, jadi kita mengenal ada total revenue dan average revenue. Satu lagi yang harus kita ketahui, yang harus kita kenal, yaitu hasil marginal. Nah, disebut juga dengan marginal revenue. Di sini disebutkan bahwa marginal revenue itu adalah tambahan hasil, nah, atas total revenue yang diperoleh dari tambahan penjualan satu produk. Jadi kalau kita menjual satu produk ditambah yang tadinya 1 unit menjadi 2 unit, nah itu bisa kita melihat total revenue-nya. Nah, kalau sudah kita melihat total revenue-nya, kita bisa melihat tambahan hasilnya. Tambahan hasilnya di dalam ilmu ekonomi itu disebut dengan marginal revenue. Nah, dengan rumus bahwa marginal revenue itu adalah perubahan total revenue dibagi dengan perubahan quantity. Nah, delta itu adalah perubahan, simbol dari perubahan. Perubahan total revenue dibagi dengan perubahan quantity. Nah, jadi untuk revenue itu kita mengenal 3 rumus ya, total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Oke, kita aplikasikan dalam suatu tabel. Nah, ini jumlah produk ya, jumlah penjualan. Nah, jumlah penjualan intervalnya 1 ya, 1, 2, 3 sampai 10. Dengan harga jual demikian. Nah, dari 2 tabel ini kita bisa mengisi yang 3 rumus tadi. Total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Oke, kita lanjut. Nah, ini tabel yang kosong tadi sudah saya isi ya. Tabelnya cuma 2. Nah, sekarang kita bisa mengisi. Total revenue itu adalah rumusnya V kali Q. Nah, 16 kali 1, 15 kali 2, 14 kali 3. Nah, itu adalah total revenue. Nah, kalau average revenue-nya, total revenue dibagi dengan jumlah penjualan, dibagi dengan Q-nya. Nah, jadi jumlah penjualan dibagi dengan Q-nya. 16 bagi 1, 30 bagi 2, 42 bagi 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk mengisi marginal revenue. Nah, untuk mengisi marginal revenue tadi adalah perubahan total revenue dibagi dengan perubahan quantity. Seperti apa? Nah, seperti kita mengisi marginal utility, seperti kita mengisi marginal produk. Nah, seperti itu caranya, ya kan? Nah, dari 16 ke 30 ini kan 14. 14 dibagi intervalnya Q tadi kan 1. 1 semua ya.
Nah, kemudian 30 ke 42 kan 12. 12 dibagi 1. Nah, 42 ke 52 kan 10. 10 bagi 1 kan kuantitinya intervalnya kebetulan 1 semua, ya. Nah, 52 ke 60 itu 8, 60 ke 66 itu 6 bagi 1, 66 bagi 7, 60 ke 70 itu adalah 4, 4 bagi 1. Nah, dan seterusnya. Itu kita di dalam mengisi marginal revenue. Nah, jadi kita mengenal penjualan ini ada 3 rumus ya. Seperti itu. Kemudian secara grafis. Nah, secara grafis. Jadi angka average revenue dan marginal revenue yang kita lihat. Nah, di sini garis ya. Di sini garis average revenue dan marginal revenue. Nah, kemudian intervalnya satu-satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 sampai 16 kan. Nih angka marginal revenue tadi sampai 14 ya. Kemudian average revenue-nya sampai 16. Nah, jadi kita gambarkan marginal revenue dulu atau average revenue juga tidak masalah. Yang penting angka marginal revenue-nya ya kita hubungkan dengan angka kuantiti. Ini kan garis kuantiti kan. Nah, garis kuantiti, angka kuantitinya kan yang 1 sampai 10 tadi kita hubungkan dengan angka average revenue. Nah, misalnya 1, kuantitinya 1 kan. Nah, average revenue-nya itu adalah 16. Nah, di sini kan 16. Nah, jadi di sini 1 ketemu di sini. Kemudian kuantiti 2, average revenue-nya 15. Kemudian kuantiti 3, average revenue-nya 14. Kuantiti 4, average revenue-nya 13 ya, 4. 5 average revenue-nya 12 dan seterusnya. Nah, titik-titik ini kita hubungkan menjadi garis average revenue. Demikian juga dengan marginal revenue. Angka daripada kuantiti itu kita hubungkan dengan angka marginal revenue, ya kan? 1 dengan 14, ya kan? 1 dengan 14. Bukan. Ya 1 dengan 1 kosong ya, 2 dengan 14, ya kan? 3 dengan 12. Nah, seperti itu. Jadi angka marginal revenue-nya. Kemudian 4 dengan 10. Nah, dan seterusnya. Angka-angka tadi kita hubungkan, kita temukan titik, kita hubungkan menjadi garis marginal revenue. Nah, jadi karena ini ada minus ya. Marginal revenue ada angka minusnya minus 2. Berarti di bawah daripada 0 ya kan? Nah, ini min 2 di sini. Oke? Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Mudah-mudahan dipahami Nah, ini average revenue, angka kuantiti ya, kita hubungkan dengan average revenue, angka average revenue dapat di sini. Kemudian angka daripada kuantiti dengan marginal revenue-nya, ini ada minus ya sampai ke bawah, minus 2. Nah, ini angka-angka yang kita dapatkan untuk marginal kuantiti, hubungan antara marginal revenue dengan kuantiti. Ini garis yang menghubungkan antara angka kuantiti dengan average revenue. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.